kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kepada Dr. Dr. Erna Irawati SO, Empol ADMD, silahkan dengan hormat. Terima kasih banyak Pak Japar atas pembukaannya, perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam sejahtera Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ini saya diberi kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman untuk sharing dan juga berdiskusi mengenai core value berakhlak dan juga nanti ada materi yang kalau di modulnya minim sekali atau bahkan dikatakan tidak ada, yaitu tentang core branding bangga melayani bangsa. Jadi ada dua. Kalau berakhlak kayaknya kawan-kawan semua modulnya sudah ada. Bahkan untuk aktualisasi kawan-kawan juga bagaimana menginternalisasikan core value berakhlak ini. Ada dua yang ingin saya diskusikan, sharingkan dengan teman-teman. Saya akan memulai paparan saya. Nanti saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, sharing, klarifikasi sesudah saya memberikan sharing pada siang hari ini. Jadi yang pertama, saya akan memulai dengan sebenarnya kalau saya nanti misalnya teman-teman C-nya sudah nggak ada menjadi PNS, sebenarnya apa yang diharapkan saat ini untuk kita sebagai ASN? Nah, kawan-kawan perlu kalau di modulnya tentang manajemen ASN masih menggunakan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 15 tahun 2014. Kalau yang udah baca modul pasti ngerti yang saya maksudkan. Jadi kalau kita sebagai ASN, undang-undang yang harus kita pahami adalah undang-undang tentang ASN. Undang-undang tentang ASN yang ada di modul Latsar masih undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang 5 tahun 2014. Kenapa belum kita lakukan perubahan? Karena kita masih menunggu PP. PP itu peraturan pemerintah yang biasanya mengatur lebih detail gitu. Sehingga kita masih yang 5, Undang-Undang 5. Sedangkan sebenarnya dari tahun 2023 kemarin, peraturan pemerintahnya belum muncul, teman-teman. Kita sudah memiliki undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kawan-kawan nanti, atau kalau ada waktu, dibaca Undang-Undang 20 Tahun 2023, karena yang di situ mengatur mengenai hak dan kewajiban kita sebagai seorang ASN. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Di situ akan tertuang mengenai apa sih yang diharapkan kalau kita bekerja sebagai ASN. Kita sebutnya adalah transformasi manajemen ASN dari kawan-kawan dari formasi CPNS ditempatkan, nanti ada kinerjanya, ada pengembangan kompetensi, ada kinerja dan lain-lain. Sebenarnya kesemuanya itu diarahkan kita mendapatkan ASN yang memiliki dua karakter. Yang pertama adalah seorang ASN yang memiliki kinerja tinggi, yaitu memiliki hasil kerja. Jadi kawan-kawan kalau jadi PNS nanti ada pekerjaan, pekerjaan harus ada outputnya dan outputnya memiliki kinerja, memiliki hasil. Apakah outputnya bentuknya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, selain memiliki hasil kerja tinggi, kita juga memiliki perilaku tinggi atau perilaku baik. Yang disebut di dalam Undang-Undang 20 adalah perilaku berakhlak. Nilai core value berakhlak ini baru muncul di Undang-Undang 20. Undang-Undang 5 dengan PPPP-nya belum menyebutkan mengenai core value berakhlak. Di dalam Undang-Undang 20, di bagian menimbang, di situ kawan-kawan akan menjumpai ini. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan, untuk mewujudkan ini, yang tujuannya kita mendapatkan ASN yang memiliki hasil kerja tinggi dan memiliki perilaku yang berorientasi pada berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Makanya kalau kita jadi PNS, dua yang diharapkan. Kinerjanya baik, perilakunya juga baik. Nah, ini yang
hari ini akan menjadi satu bahasan dengan kami untuk berbicara mengenai apa berakhlak itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Undang-Undang 20 ketika berbicara mengenai pengembangan kompetensi munculnya Latsar, Undang-Undang 5 di PP-nya disebutkan. Sebelum menjadi PNS mengikuti Latsar. Nanti di Undang-Undang 20 juga ada. Ada pelatihan sebelum masuk di dalam PNS, pre-service training, pelatihan untuk memberikan orientasi, yaitu pelatihan dasar CPNS, kemudian kawan-kawan nanti kalau sudah jadi PNS, kawan-kawan akan ada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga rencana karir individu. Nah, ini yang menjadi acuan kita untuk berbicara pengembangan kompetensi, termasuk pengembangan kompetensi untuk memastikan setiap ASN memiliki kinerja baik dan perilaku berakhlak. Saya nggak akan lebih banyak berbicara mengenai pasal ini, saya lebih mengantarkan kawan-kawan saja untuk undang-undang yang baru, pengembangan kompetensi adanya di pasal 49. Nah, ada 3 ayat, di sini nanti kawan-kawan bisa lihat secara rinci. Nah, kenapa ASN harus selalu memiliki kinerja tinggi dan memiliki perilaku yang baik juga gitu? Dua-duanya dibutuhkan. Teman-teman, yang pertama adalah kinerja tinggi biasanya berhadapan dengan apakah yang kita lakukan, apakah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntutan atau belum gitu. Teman-teman bekerja dengan baik tapi ternyata tidak cocok dengan kebutuhan yang dilayani, saya yakin nanti tidak maksimal kinerjanya gitu. Jadi kita sudah bekerja keras, tapi yang kita lakukan ternyata nggak cocok. Ya nggak ada gunanya juga. Karena apa? Masyarakat atau customer atau pelanggan kita tetap komplain terhadap kinerja kita. Nah, salah satu yang membuat atau mempengaruhi tuntutan perubahan ini adalah yang pertama adalah ketika kita berbicara mengenai situasi perubahan yang selalu berjalan dengan sangat cepat dan sangat-sangat kompleks. Nah, ini yang selalu menjadi acuan kita ketika berbicara mengenai ketika saya memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah pelayanan yang kita berikan ini sesuai dengan tuntutan perubahan atau belum? Kalau belum, masyarakat pasti belum puas gitu. Tapi kalau sudah sesuai, masyarakat bisa menunjukkan dukungannya kepada kita dengan memberikan penilaian yang oke. Kita bisa mereka bisa mengatakan, oh kawan-kawan di Kementerian Agama kinerjanya sangat keren gitu. Nah, ini biasanya yang mempengaruhi pertama kali adalah perubahan. Perubahan ini berjalan dengan sangat cepat. Jadi kalau kita selalu mengatakan ilustrasinya adalah kita beli handphone, cicilannya belum selesai, seri yang baru sudah muncul lagi. Jadi perubahan itu seolah-olah kita sudah lari, tapi ketika kita berada di dalam satu titik, perubahannya sudah pindah lagi, gitu. Ini yang menurut saya menjadi sangat penting bagi kita ketika berbicara mengenai kinerja yang baik tadi, gitu. Kalau kita sudah melakukan inovasi, bukan berarti harus berhenti. Ternyata dunianya sudah lari lagi, gitu. Saya harus melakukan perbaikan lagi. Nah, ini yang menurut kami menjadi sangat penting fungsi ketika kita berbicara mengenai kinerja tinggi, kita berbicara mengenai profesionalisme. Ketika kita berbicara core value berakhlak, kita berbicara mengenai profesionalisme juga gitu. Jadi perubahan yang berjalan dengan sangat cepat tadi yang membutuhkan kinerja baik dari kita dan perilaku yang baik dari ASN, sebenarnya kita berbicara bagaimana seseorang ASN bisa menjadi profesional di tengah perubahan yang berjalan dengan sangat cepat. Ini beberapa tantangan perubahan, misalnya situasi globalnya begitu banyak disrupsi berbicara mengenai revolusi industri, ada yang mengatakan saat ini 5.0, ada yang mengatakan 4.0, tapi mungkin ada beberapa daerah, Bu, nggak usah ngomong 4.0, kami masih di 3.0 juga ada gitu. Jadi ini masih menjadi apa namanya banyak sekali yang pertanyaannya gitu. Kalau secara umum dunianya kemana? Dunianya sudah lebih dari 5.0 gitu. Kita sudah berbicara mengenai artificial intelligence. Kita tidak berbicara mengenai seberapa canggih komputer yang kamu miliki sudah tidak kita bicarakan. Kalau seberapa canggih komputer yang kamu miliki biasanya kita berbicara revolusi industri 3.0.
Tapi kalau kita berbicara 5.0 ke atas, kita sudah berbicara mengenai artificial intelligence. Apa yang disediakan oleh artificial intelligence yang bisa membantu pekerjaan kita. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa, tapi sekali lagi setiap organisasi menghadapi sebuah situasi yang berbeda. Starting point-nya berbeda-beda. Mungkin untuk wilayah tertentu sudah iPhone 16, wilayah yang lain iPhone 15, 14, dan lain-lain. Jadi di Indonesia sangat bervariasi perbedaan ketika kita mengatakan kita sampai di mana, tapi tuntutan nasional sekarang kita sudah ke revolusi industri 5.0 yang arahnya ke artificial intelligence. Jadi sekali lagi tadi, pada dasarnya ketika kita berbicara mengenai perubahan, kita ingin mendapatkan ASN yang kinerjanya bagus dan juga perilakunya bagus. Kita berbicara profesionalisme. Nah, tadi perubahan tadi menuntut semua termasuk di sektor publik untuk memberikan produktivitas dan kualitas yang semakin tinggi. Yang kedua adalah kreativitas inovasi menjadi mutlak. Karena tadi kalau kita diam saja, misalnya kawan-kawan CPNS keren-keren sudah direkrut dengan cara yang bagus, kemudian diam saja, ternyata lama-lama nggak bagus lagi. Karena apa? Tuntutan perubahannya bergeser gitu. Kemudian kita mengharapkan mendapatkan organisasi yang diisi dengan SDM-SDM yang memiliki growth mindset atau mindset yang terbuka, mindset yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi. Kita berbicara mengenai SDM menjadi kunci ketika mau membawa organisasi menjadi sebuah organisasi yang memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi. Nah, tadi saya menyebutkan, yang dibutuhkan di tengah era perubahan adalah profesionalisme. Profesionalisme biasanya memiliki 3 dimensi. Nah, ini ada yang mengatakan 2 dimensi saja, Bu. Etika dan juga kompetensi. Karena integritas sudah ada di etika, bahkan kompetensi di berakhlak pun sudah ada gitu. Cuma kalau kita memaknai sebuah profesionalisme secara utuh, Bapak Ibu, ada 3 komitmen yang harus ada ketika kita bisa mengatakan bahwa kita profesional atau tidak. Yang pertama adalah memiliki standar etika. Kita memiliki orientasi di dalam bekerja. Ini yang kita maksudkan sebagai standar etika adalah pedoman yang dijadikan acuan atau orientasi ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita melakukan aktivitas kita. Jadi yang pertama adalah standar etika. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi biasanya ada hubungannya dengan hasil kerja dan juga adaptasi. Kompetensi yang tadi saya sebutkan, kalau ada perubahan, kompetensi kita belum ada, berarti kita harus tingkatkan. Kalau sudah ada tapi masih basic, berarti harus dinaikkan lagi. Kalau belum ada, berarti kita belajar yang baru gitu. Kemampuan kita untuk melakukan adaptasi, kemudian tindakan, biasanya hasil kerja tadi. Ketika kita berbicara standar etika, kompetensi menjadi bagian dari ketika kita melaksanakan pekerjaan kita, mempertanggungjawabkan dari hasil kerja kita. Jadi profesionalisme biasanya 3 arahnya. Yang pertama standar etika yang akan kita dalamin pada siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah integritas. Kita mulai dari yang pertama, standar etika. Nilai-nilai dasar atau core value, tadi saya menyebutkan. Standar etika adalah pedoman yang kita gunakan sebagai acuan atau orientasi kita di dalam melakukan setiap aktivitas kita. Jadi nilai dasar adalah prinsip yang menjadi acuan, arah, mengelola hubungan, perekat organisasi. Jadi kalau dari Sabang sampai dengan Merauke kita memiliki satu nilai berakhlak, Bapak Ibu pergi ke Papua, Bapak Ibu pergi ke Aceh, nilainya sama. Berorientasi pelayanan sampai dengan kompeten, kolaborasi, dan lain-lain sama dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah ini yang kita miliki Bapak Ibu. Saya yakin kawan-kawan sudah hafal. Core value kita berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Dengan arti masing-masing yang ada di sini di modul dijelaskan secara lebih rinci termasuk kode etiknya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah mengerti, memahami
bahkan menghafalkan, apakah cukup atau tidak? Pertanyaannya kan ke sana. Apakah pernah ada ke Pak Japar gitu, Pak Japar, ada masyarakat yang dilayani kepala sekolah, dosen, guru dan lain. Pak Japar, apa apa sih core value yang dimiliki Pak Japar? Kayaknya jarang yang nanyain itu, apalagi nanya definisi berorientasi pelayanan gitu, jarang gitu. Tapi masyarakat yang kita layani akan memberikan penilaian kepada kita. BDK Surabaya itu kinerjanya keren, orang-orang yang ada di dalamnya etikanya keren. Biasanya itu, apakah keren, tidak keren, dan lain-lain gitu. Tapi jarang yang menanyakan mengenai definisi dari nilai yang kita miliki. Makanya saya selalu mengatakan, di dalam pelatihan dasar CPNS diberikan core value berakhlak, tapi tidak berhenti di sini gitu. Tidak berarti kawan-kawan sudah mengikuti latsar, tahu tentang berakhlak, asumsinya nanti perilakunya baik-baik saja. Enggak juga gitu. Ketika berbicara mengenai perilaku berakhlak, ini adalah sebuah proses yang membutuhkan konteks gitu. Misalnya, berorientasi pelayanan. Konteksnya saya adalah guru, konteksnya adalah dosen. Apa perilaku yang harus saya tunjukkan sebagai seorang dosen untuk memberikan makna terhadap berorientasi pelayanan misalnya, memahami dan memenuhi kebutuhan stakeholder kita, mahasiswa kita, siswa kita, masyarakat kita. Perilakunya seperti apa? Jadi kalau saya selalu mengatakan sebelum kembali ke sini, ketika berbicara mengenai core value berakhlak, kita tidak berhenti memahami pedomannya. Tapi bagaimana pedoman ini menjadi acuan kita berperilaku. Yang dilihat dari BDK adalah budayanya. Budaya BDK seperti apa? Ketika ingin mendapatkan pelayanan di BDK, bagaimana individu-individu yang ada di BDK memberikan pelayanan. Yang dilihat dari stakeholder kita adalah karakter setiap individu, budaya organisasi, budaya yang ada di BDK seperti apa. Itu yang dilihat gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab semuanya. Misalnya Pak Japar, timnya ada 50 orang. 5 orang. Ada pelanggan bertemu dengan 1 orang atau 5 timnya Pak Japar mendapatkan pelayanan yang keren, mau nyari informasi diberikan penjelasan dengan cepat, akurat, dan lain-lain ramah. Pulang dari BDK, keren nih kalau urusannya dengan BDK. Tidak menyebutkan 5 orang yang dijumpai, tapi BDK. Tapi sama juga gitu. Ketika bertemu dengan salah satu individu di BDK, tapi pelayanannya tidak oke, pulang dari BDK, nggak oke nih kalau ke BDK gitu. Jadi sekali lagi, setiap individu bertanggung jawab untuk menciptakan budaya seperti apa yang ingin kita ciptakan untuk menggambarkan organisasi kita. Nah, budaya ini dicerminkan oleh apa? Perilaku. 5 orang tadi perilakunya bagus atau tidak, 5 orang tadi perilakunya keren atau tidak, yang lainnya juga seperti apa. Jadi sekali lagi, core value berakhlak membutuhkan konteks. Nah, konteks ini yang sering sekali berbeda tergantung dari di mana kita bekerja gitu. Untuk kawan-kawan yang memberikan pelayanan langsung misalnya di KUA, akan berbeda dengan kawan-kawan yang mungkin jadi peneliti atau analis kebijakan. Konteksnya berbeda. Nah, ini yang kawan-kawan memberikan terjemahan terhadap perilaku untuk melaksanakan core value ini yang menjadi sangat penting gitu. Jadi pelatihan latsar memberikan pemahaman, kemudian kawan-kawan membuat aktualisasi. Misalnya, kawan-kawan membuat aktualisasi adalah memperbaiki pelayanan di KUA. Kemudian kawan-kawan ketika melaksanakan aktualisasi ada 5 atau 3 kegiatan atau 4 kegiatan 1, 2, 3, 4 pertanyaannya. Kegiatan 1, melakukan analisis terhadap pelayanan saat ini. Pertanyaannya, ketika melakukan analisis perilaku kita seperti apa? Apakah melibatkan stakeholder kita? Kalau melibatkan stakeholder berarti saya melaksanakan
core value yang mana? Kolaboratif misalnya. Kemudian yang kedua, saya mempelajari berbagai standar pelayanan prima di beberapa instansi. Perilakunya apa? Oh, kompeten. Jadi yang ditunjukkan kawan-kawan di aktualisasi adalah perilaku tadi. Bukan kawan-kawan menghafalkan mengenai core value-nya. Perilaku ketika kita melakukan kegiatan, kemudian kita melakukan refleksi. Kalau saya kemarin melakukan kegiatan seperti ini, kondisinya seperti ini, nilai apa saja yang saya terapkan. Nah, nanti harapannya di dalam pelaksanaan aktualisasi, kawan-kawan bisa melihat bahwa perilaku-perilaku yang kawan-kawan lakukan, acuannya adalah core value berakhlak. Jadi bukan sekedar saya melakukan ini, tapi ada refleksi saya melakukan nilai yang mana. Jadi harapan kita di dalam pelaksanaan Latsar ini, kawan-kawan memahami dulu yang tadi saya sebutkan, tapi jarang orang menanyakan definisi. Yang dilihat adalah perilaku. Perilaku nanti labelnya adalah mencerminkan organisasi gitu. Jadi melalui Latsar belum berhenti selesai, tapi nanti kalau sudah selesai kawan-kawan kembali ke tempat kerja masih sama bagaimana kita melakukan kegiatan kita, berperilaku kita ketika melakukan kegiatan dan diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan dan perilaku kita mencerminkan core value berakhlak. Jadi sekali lagi yang dilihat oleh stakeholder kita adalah budaya kita. Budaya sangat ditentukan oleh karakter setiap individu. Nah, makanya sering kawan-kawan mungkin mendengar istilah, karena nila setitik, rusak susu sebelengan. Nah, ini sama juga. Kawan-kawan mungkin sering mendengar di berita, PNS korupsi. Akhirnya digebyah-uyah kalau orang Jawa, disamaratakan bahwa semuanya korupsi. Sebenarnya tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya setiap ASN bertanggung jawab untuk menciptakan karakter unggul. Sehingga ketika orang memandang ASN, oke, karakternya unggul gitu. Selalu kan kita oh itu kasus, itu oknum dan lain-lain. Tapi sekali lagi di mata masyarakat oknum itu ya PNS, oknum itu ya ASN. Jadi sekali lagi tadi bahwa core value yang tadi saya sebutkan di sini membutuhkan konteks. Konteksnya adalah ketika kawan-kawan melakukan pekerjaan, bagaimana perilaku kita ini bisa memastikan bahwa perilaku kita sesuai dengan core value. Misalnya harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Ketika memberikan pelayanan, misalnya tadi mau membuat perbaikan pelayanan. Ketika memberikan pelayanan, saya tidak pandang suku, agama, dan lain-lain. Nah, berarti saya menerapkan nilai yang harmonis. Perilakunya apa? Memperlakukan secara sama, tidak membeda-bedakan. Adil dan lain-lain yang ada di sini. Jadi yang kode etik ini perlu diterjemahkan di dalam perilaku-perilaku bertemu dengan konteks pekerjaan kita. Jadi ini yang kalau kita berbicara mengenai internalisasi nilai-nilai berakhlak, sebenarnya lebih kepada bagaimana perilaku kita mencerminkan core value berakhlak, perilaku akan membentuk budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cerminan keberadaan kita di mata masyarakat. Jadi sekali lagi ini sebagai sebuah ada beberapa yang harus kita perhatikan bahwa yang dilihat itu adalah budayanya gitu, bukan apalan kita terhadap core value berakhlak. Ini survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Menpan, eh, teman-teman semuanya tahun 2023 ini yang terakhir. Eh, yang komplit itu terakhir adalah 2023. Kenapa saya mengatakan komplit? Survei kawan-kawan Menpan tahun 2022 dan 2023 dengan indeksnya 2022 60,9, ini untuk implementasi berakhlak, untuk 2023 adalah 61,1, ini lengkap. Kementerian lembaga jelas gitu. Ini berapa nilainya dan lain-lain, akhirnya kita mendapatkan nilai nasional. Sedangkan untuk yang tahun 2024, memang indeks nasionalnya adalah 68,1, tapi per nilai berakhlaknya ini belum dipublish untuk yang 2024.
Tapi 2022, 2023 ini sudah dipublish. Jadi misalnya di sini, tapi masih sama gitu. Kalau kawan-kawan cermati, dari core value BRAHLA berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, nilai yang masih rendah dibandingkan dengan nilai yang lain adalah kemampuan kita untuk beradaptasi organisasi pemerintah, dan ini sama. Tahun 2019, Lembaga Administrasi Negara melakukan survei juga, menanyakan kepada pimpinan-pimpinan, baik yang di pimpinan madya, pratama, administrator, dan pengawas. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar organisasi sektor publik? Jawabannya nomor 1 adalah berinovasi dan beradaptasi. Dan ini sama dengan survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Menpan. Jadi yang masih harus kita perjuangkan, nilai yang terendah adalah kemampuan kita beradaptasi atau berinovasi. Sering sekali kita ketinggalan dengan sektor swasta gitu. Kalau swastanya sudah, baru kita kebingungan. Saya nggak tahu, kawan-kawan masih muda-muda banget gitu. Kalau saya ingat sekali, sekitar tahun mungkin 2015 atau 2014 atau sebelumnya. Sebenarnya kalau kita, ini contoh saja ya, kalau kita berbicara transportasi online, sebenarnya transportasi online itu sudah ada yang lama gitu. Uber dulu namanya gitu. Di Indonesia apakah ada Uber? Ada gitu. Cuma nggak begitu terkenal Uber di Indonesia. Masih kalah dengan taksi dan juga ojek gitu. Tapi ketika muncul Gojek, pertama kali masih aman, tentram. Gojek, Grab muncul masih aman gitu. Cuman ketika masyarakat ternyata lebih senang menggunakan transportasi berbasis online, mulailah gejolak itu muncul. Ada demo dari taksi, dari Opang, dan lain-lain. Pemerintahnya baru pusing karena harus mengatur gitu. Wah, waktu itu diskusinya begini. Sebenarnya transportasi online itu masuk urusannya perhubungan, yang ngurusi transportasi, atau teknologi, karena basisnya adalah teknologi. Dia bukan transportasi yang sifatnya dimiliki oleh suatu organisasi. Karena apa? Yang punya motor, yang punya mobil kan individu itu. Baru kemudian rame gitu. Ya, sering sekali ini yang saya sebutkan tadi. Kita sering sekali kemampuan beradaptasinya kalah gitu. Ketika ada problem, dampak sebuah teknologi, baru kita ribet gitu. Atau baru kita melakukan intervensi. Misalnya Halodoc. Halodoc itu di awal kawan-kawan di Kementerian Kesehatan waktu itu, legal nggak? Siapa dokter yang ada di situ? Dapat bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi ketika masyarakat menuntut bahwa Halodoc itu memberikan manfaat tinggi, ya akhirnya diterima gitu. Jadi sekali lagi di sektor publik, harapan kami adalah kawan-kawan ini, problem kita yang utama adalah dari kemampuan adaptability kita. Sering sekali orang mengatakan, Bu, bukannya korupsi gitu. Litbang Kompas kemarin bulan Juli, salah satu yang dikeluarkan Litbang Kompas dari persepsi masyarakat kan nomor 1-nya korupsi, Bu. Nomor 2 kompetensi gitu. Kompetensi ada hubungannya dengan adaptability juga gitu. Nah, ini dari core value berakhlak tadi, ini kondisi kita saat ini di tahun 2024, skornya masih 68,1, dan masih nilai yang masih rendah adalah terkait dengan kemampuan kita untuk beradaptasi gitu. Ini yang yang nilainya masih rendah. Yang rendah yang kedua adalah, ini ada kaitannya dengan lembaga administrasi negara. Ada kompeten dan juga berorientasi pelayanan. Ini yang juga masih menjadi PR kita untuk menjadi bagian bagi kawan-kawan CPNS nanti ketika ingin ada di sektor publik, pengennya seperti apa, dengan kondisi ini bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada. Kemudian ini secara rinci saja mengenai survei tadi. Selama 2 tahun, 2022 dan 2023, akuntabel merupakan nilai dengan implementasi tertinggi, sedangkan adaptif
yang paling rendah. Kalau pertanyaannya surveinya kepada siapa? Surveinya kepada ASN. Nah, kita belum menanyakan kepada masyarakat gitu. Kalau Litbang Kompas beda lagi. Litbang Kompas nomor 1 adalah korupsi, nomor 2 adalah kompetensi. Jadi nanti mungkin bisa dilengkapi oleh kawan-kawan, ada dosen yang ingin membuat satu penelitian gitu di kacamatanya masyarakat berakhlak ini bagaimana implementasinya, monggo, tapi yang dilakukan oleh kawan-kawan Menpan ini yang ditanyain adalah ASN-nya. Jadi lebih ke persepsi mereka secara internal mengakui bahwa kemampuan melakukan adaptifnya masih rendah, dan yang sudah oke adalah bertanggung jawab, dalam konteks ini adalah akuntabel. Kemudian yang kedua, tadi profesionalisme, yang pertama adalah standar etika. Standar etika yang kita gunakan adalah berakhlak. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Kita bisa disebut profesional ketika kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien dan sesuai standar. Yang tadi saya sebut sebagai untuk mendapatkan kinerja tinggi, kita harus kompeten. Nah, untuk kompeten ini kita membutuhkan upskilling dan reskilling gitu. Upskilling apa, reskilling apa? Kalau upskilling adalah misalnya kita menggunakan program Microsoft gitu. Microsoft yang utama adalah Microsoft Word, PPT, dan juga Excel. Kita sudah menguasai tiga-tiganya. Kemudian kita menggunakan Microsoft yang dilengkapi dengan artificial intelligence, kita menggunakan Copilot. Nah, ternyata ketika menggunakan program Microsoft, kita tidak hanya menggunakan tadi Office-nya menggunakan Word, PPT, dan juga Excel, ternyata ada aplikasi atau ada modul lain, yaitu Copilot-nya Microsoft. Jadi saya misalnya Bapak Ibu dulu kalau menggunakan Microsoft ya udah saya menggunakan untuk membuat PPT, menghitung dengan Excel, membuat rumus-rumus dengan Excel, dan juga untuk membuat tulisan-tulisan dengan Word. Sekarang saya upskilling kemampuan saya untuk menggunakan Copilot gitu. Jadi saya ya nggak pinter-pinter amat tapi menggunakan Copilot untuk membuat modul, untuk membuat cover dan lain-lain saya bisa. Ini yang contoh untuk upskilling Bapak Ibu. Kalau reskilling adalah kita memiliki suatu kompetensi di mana kompetensi itu sekarang sudah tidak relevan atau tidak dibutuhkan. Nah, ini gambarnya ini Bapak. Ini gambarnya. Nanti ini. Ini. Kompetensi itu dibagi menjadi 4 kelompok kompetensi. Ini yang saya sebut sebagai kuadran 1, sebutannya adalah out of focus skill, yaitu kompetensi yang tidak esensial saat ini dan masa depannya juga suram, Bapak Ibu, nggak dibutuhkan. Ini tadi yang saya sebut, kalau kita, kompetensi yang kita miliki, mayoritas yang ada di sini, Bapak Ibu, buang. Harus di-reskilling, dibuang, dan kita nyari kompetensi baru yang sesuai dengan tuntutan organisasi kita. Jadi yang ada di sini adalah autofocus. Sekarang nggak penting, masa depannya suram. Ya ngapain kalau kita hanya memiliki yang ada di sini, berarti saya nggak cocok nanti dengan organisasi saya gitu. Nah, yang kedua adalah yang ada di sini, yang kita sebut sebagai steady skill. Skill yang saat ini esensial namun minimal, di masa depan pun minimal, nggak begitu penting Bapak Ibu. Ini biasanya yang rutin, normal, sama dari sekarang sampai mendatang masih ada administrasi keuangan dan lain-lain itu yang kita kategorikan di sini gitu. Steady skill saat ini ada, nggak begitu esensial, masa depannya juga tidak begitu esensial. Sedangkan 2 yang ada di atas Bapak Ibu, kita sebut yang ada di sini adalah emerging skill. Skill yang saat ini belum esensial, tapi di masa yang akan datang, skill ini sangat dibutuhkan untuk organisasi modern, organisasi yang sesuai dengan perubahan yang berjalan dengan sangat cepat tadi. Gitu. Sedangkan yang kanan ini yang saat ini esensial, masa depannya juga sangat esensial. Jadi tadi kalau saya berbicara mengenai reskilling dan upskilling adalah kalau kawan-kawan memiliki kompetensi yang ada di sini terus tingkatkan gitu. Kalau ada seri ke-15,
Kita belajar 15, 16, naik lagi 16, 17, dan lain-lain. Itu adalah upskilling. Kalau reskilling, kalau kawan-kawan memiliki kompetensi yang mayoritas ada di sini, ya sudah, jangan terus, ya udah pokoknya saya punyanya ini organisasi mau nggak mau, suka nggak suka, saya adanya ini. Kawan-kawan nggak akan cocok lagi, nggak akan relevan lagi gitu. Mungkin kawan-kawan, Bu, contohnya itu aman-aman saja sampai pensiun, jangan lupa Bapak Ibu. Manajemen ASN, undang-undangnya juga mengalami perubahan. Orang yang relevan dengan organisasi adalah orang yang bertahan dan nanti memiliki karir yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tapi orang-orang yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan lama-lama menjadi deadwood, Bapak Ibu. Kayu mati. Kayu mati itu nggak ada gunanya, mau diapa-apain udah nggak bisa kecuali jadi kayu bakar gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa kompeten mampu melaksanakan tugas dan untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, untuk memastikan kita selalu kompeten adalah melakukan upskilling dan reskilling. Jadi jangan mempertahankan kompetensi yang sudah tidak dibutuhkan, tapi mengganti yang tidak dibutuhkan dengan yang dibutuhkan. Kalau sudah memiliki tapi sudah ketinggalan, berarti kita naikkan kompetensi kita. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah memiliki growth mindset, Bapak Ibu semuanya. Apa itu growth mindset? Keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan dapat dikembangkan melalui dedikasi, pembelajaran, dan juga usaha. Kita pinter, mampu, kompeten atau tidak, kembali kepada kepercayaan yang kita miliki bahwa apakah kita menganggap bakat adalah satu-satunya. Saya berbakat pinter, tapi cuma diem saja, tidak mau berkembang. Saya yakin nggak akan pinter juga gitu. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa saat ini mungkin saya tidak menguasai kompetensi tertentu, tapi kalau saya mau belajar, saya akan bisa. Itu adalah kuncinya, Bapak Ibu. Karena yang tadi saya sebutkan, perubahan berjalan dengan sangat cepat, Bapak Ibu. Berjalan dengan sangat cepat, saya yakin termasuk saya, Bapak Ibu, selalu ketinggalan gitu. Bu Erna nggak ngerti mengenai, dulu saya nggak ngerti mengenai coding, Bapak Ibu. Saya belajar coding tahun 2023 atau 2023. Ternyata Bapak Ibu coding udah ketinggalan zaman lagi karena apa? Coding bisa dilakukan oleh AI. Saya belajar prompting Bapak Ibu 2024 akhir sampai sekarang saya masih belajar prompting Bapak Ibu. Nah, tadi bahwa saya dari nggak bisa akhirnya bisa karena berusaha tadi. Nah, ini yang dibutuhkan apalagi kawan-kawan CPNS ini adalah generasi yang dari lahir kayaknya sudah tangannya itu megang gadget ya Pak Jabar ya. Kalau kita, saya sih terutama kalau Pak Jabar kan 17 tahun ya. Kalau saya mengenal komputer itu mungkin zaman kuliah Bapak Ibu. Kuliah pun di bagian akhir Bapak Ibu. Karena saya kuliahnya masuknya 1990, udah lama. Teman-teman belum lahir gitu. Ya. Jadi yang kita harapkan adalah kawan-kawan memiliki growth mindset bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset menganggap saya pinter ya sudah, kalau pinter selamanya akan pinter. Enggak terjadi Bapak Ibu. Memang mungkin ada orang yang memiliki kecerdasan tinggi membuat belajar menjadi lebih mudah mungkin gitu. Tapi sekali lagi yang dibutuhkan adalah growth mindset gitu. Jadi kompetensi tidak datang dengan sendirinya Bapak Ibu diplanted di otak kita gitu. Tapi kompetensi adalah dari usaha kita melalui dedikasi dan pembelajaran dan usaha sehingga nambah kompetensi yang kita miliki. Nah, kalau kompetennya itu ada, lama-lama tadi problem utama kita ketika berbicara mengenai adaptasi, inovasi, keunggulan juga ngikutin Bapak Ibu. Ketika kompetensi atau SDM yang kita miliki memiliki kompetensi yang lebih, memiliki kompetensi yang oke, Bapak Ibu, saya yakin kalau ada perubahan. Kantor kita mau menerapkan digitalisasi untuk XA. Oke Pak, saya bisa. Kita mau menggunakan AI. Tolong dong, ada permasalahan seperti ini. Bisa nggak kamu memberikan solusi dalam waktu 5 menit? Tenang Pak, saya punya AI. Dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, intinya adalah kompetensi untuk memastikan kita mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan disesuaikan dengan perubahan. Jadi ini tadi yang saya sebutkan bahwa kompetensi dibedakan menjadi 4 kelompok.
Nah, 4 kelompok ini kita refleksi yang saya miliki itu ada di box yang mana gitu. Kalau ada di box 1, Bapak Ibu, saatnya Bapak Ibu membuka dirinya harus lebih cepat gitu. Karena banyak orang yang sudah ada di sini juga, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan kalau di dalam suatu organisasi ada beberapa orang yang sudah ada di sini, teman-teman ada di sini, berarti kawan-kawan harus speednya lebih cepat untuk memastikan tidak tertinggal dari orang lain untuk berkontribusi terhadap organisasi. Nah, ini juga yang kedua, ketika berbicara mengenai kompeten tadi adalah tadi dunianya bergerak dengan sangat cepat, membutuhkan adaptasi yang berjalan dengan sangat cepat, dan sering sekali kotak-kotak atau struktur organisasi ini menjadi tidak begitu jelas, Bapak Ibu. Kotaknya itu enggak, kalau saya jabatannya adalah analis kebijakan, ya berarti saya hanya melakukan analisis analisis terhadap sebuah kebijakan. Kalau tugas saya adalah menjadi guru, berarti hanya ngajar saja. Tugas saya dosen adalah hanya mendidik, memberikan perkuliahan, memfasilitasi perkuliahan saja, bukan Bapak Ibu. Ada Deloitte, Bapak Ibu, meskipun ini di luar negeri, menurut saya juga relevan juga dengan kita bahwa ketika kita bekerja, mau di swasta ataupun di sektor publik apalagi Bapak Ibu, selalu pekerjaan kita, apa yang kita lakukan tidak 100% ada di rincian pekerjaan jabatan kita. Jadi kalau Deloitte mengatakan 71% seseorang ketika bekerja melakukan pekerjaan di luar cakupan nama pekerjaannya. Meskipun saya dosen, kenapa saya harus melakukan pekerjaan administrasi? Kenapa saya harus jadi task force ini, itu, dan lain-lain? Itulah kondisinya, Bapak Ibu. Jadi kita semakin tipis batas antara jabatan pekerjaan kita dengan pekerjaan yang lain. Untuk mensukseskan sebuah organisasi, kalau kita sifatnya ego, pokoknya rincian kerjaan saya hanya ini, yang lainnya bukan, Bapak Ibu, kemudian akhirnya banyak yang tidak dikerjakan, organisasi kita juga nggak berkinerja tinggi. Jadi yang kedua yang ingin saya garis bawahi adalah Bapak Ibu tidak perlu pemilih di dalam pekerjaan, ya. Tidak perlu pemilih di dalam pekerjaan. Justru fleksibilitas kita ketika kita kompeten tadi Bapak Ibu, kita bisa fleksibel. Oh, saya bisa bekerja sama dengan ini. Kalau bekerja sama dengan ini menambah kompetensi saya menjadi keren gitu. Bapak Ibu. Jadi dengan bergabung di dalam beberapa pekerjaan, Bapak Ibu juga ikut belajar. Karena apa? Bapak Ibu sering sekali pola karir ketika bekerja di sektor publik itu kadang linear, kadang horizontal, dan lain-lain. Ketika kita memahami pekerjaan yang semakin bervariasi, kita semakin kaya, Bapak Ibu. Kita semakin kompeten. Jadi kompetensi Bapak Ibu tidak selalu harus memberikan batasan yang tegas untuk kompetensi yang kita miliki. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk karir kita, untuk kontribusi kita terhadap organisasi. Itu yang penting. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mungkin ada yang mengatakan, Bu, ini bukannya masuk di akuntabilitas ketika berakhlak. Iya, Bapak Ibu. Saya akan mengatakan ketika berbicara mengenai akuntabilitas, kita berbicara juga mengenai integritas. Tapi kalau dalam konteks profesionalisme, integritas adalah fondasi utama dari profesionalisme. Tanpa integritas, kompetensi, dan etika kerja tidak akan bermakna, Bapak Ibu. Nah, keselarasan antara nilai ucapan dan tindakan. Misalnya, Bapak Ibu, etikanya adalah berorientasi pelayanan. Saya akan memberikan pelayanan dengan baik. Akan, Bapak Ibu. Ternyata prakteknya tidak berintegritas, enggak sama juga. Misalnya saya, Bapak Ibu. Kita itu harus jujur, tidak memanfaatkan kewenangan kita untuk kepentingan pribadi atau kelompok kita. Nah, di depan anak buah saya menggebu-gebu. Habis itu ada yang datang, Bapak Ibu, memberikan amplop kepada saya, Bu Erna, tolong dong, saya jadikan peserta pelatihan kepemimpinan. Kemudian saya terima nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Meskipun saya berpidato, Bapak Ibu, kemana-mana mengenai kejujuran, anti korupsi, dan lain-lain. Jadi kompeten juga sama, Bapak Ibu. Bapak Ibu pinter dikasih pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik dengan
standar-standar yang keren gitu. Tapi ternyata kompetensi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Misalnya, laporan kegiatan harusnya bisa melakukan misalnya pendampingan terhadap 3 daerah. Tapi ternyata di prakteknya Bapak Ibu hanya pendampingan 1 daerah. Ketika membuat laporan, Bapak Ibu membuat laporan dengan keren, kompeten, infografis, menarik, dan lain-lain, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, nggak ada gunanya. Jadi integritas adalah fondasi utama dari kompetensi dan standar etika tadi. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan antara nilai yang ada di dalam berakhlak, ucapan kita dan tindakan kita. Semuanya harus selaras gitu. Jadi ada kode etik, ada kompeten, ada tindakan, ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini yang menjadi fondasi dari standar etika dan juga kompetensi. Nah, ini beberapa makna integritas, kejujuran, konsistensi, tanggung jawab moral, dan juga keteladanan. Jangan hanya ngomong saja, tapi apa? Habis itu lupa, Bapak Ibu. Kalau menjadi teladan ya dari omongan sampai pelaksanaan sama gitu. Jadi ini beberapa contohnya. Menolak gratifikasi, tidak ini contoh-contoh ringan saja Bapak Ibu tidak memanipulasi laporan, menjaga kerahasiaan data dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau nanti ada pertanyaan, Bu, bukannya sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk sektor pemerintah, Bapak Ibu, masih ada beberapa informasi yang dalam kategori harus dirahasiakan itu ada, meskipun mayoritas sudah terbuka untuk publik untuk diperoleh atau dimanfaatkan oleh publik kita. Jadi tadi profesionalisme itu 3, standar etika yang kita sebut sebagai berakhlak, kemudian kompeten untuk menyesuaikan dengan tuntutan organisasi, fondasi semuanya adalah integritas. 3 ini tadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang menjadi muara ketika kita melakukan internalisasi dari core value berakhlak. Jadi tidak berhenti di latsar, sesudah kembali ke tempat kerja, proses konteks itu baru bertemu Bapak Ibu. Kalau latsar kan nggak ketemu, dijelasin dan lain-lain, tapi ketemunya adalah ketika kawan-kawan sudah di tempat kerja. Nah, ini beberapa strategi untuk membangun profesionalisme, pengembangan kompetensi yang tadi growth mindset tadi Bapak Ibu. Jangan menolak kalau disuruh ikut pelatihan, workshop, belajar, dan lain-lain. Yang kedua, menguasai tugas pokok dan fungsi. Meskipun tadi kalau dilibatkan di tim yang lain terbuka karena ikut mengembangkan kompetensi kita. Etika dan integritas, hindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan, laporkan pelanggaran sesuai dengan prosedur. Bapak Ibu, biasanya kalau berbicara integritas, yang dibutuhkan pertama kali adalah keberanian. Berani nggak gitu? Kita untuk misalnya melaporkan ketika ada pelanggaran. Misalnya Mas Muhammad Fahmi disuruh Pak Japar. Mas Fahmi, tolong buatkan laporan, tapi laporannya tolong dong diedit yang bagian ini, karena apa? Biar pimpinan nanti tahu kita bekerja dengan maksimal meskipun kita tidak melaksanakan. Pertanyaannya berani nggak jawab ke Pak Jabar gitu, Pak ini nggak bener Pak, mending kita laporkan sesuai ini, tapi dikasih catatan kita tidak mampu melaksanakan karena ada efisiensi, waktunya tidak cukup dan lain-lain. Nah, intinya keberanian Bapak Ibu. Biasanya ya udahlah yang nyuruh atasan, tanggung jawabnya di atasan gitu. Nah, ini biasanya kuncinya adalah apakah kita berani atau tidak. Kemudian memberikan pelayanan publik berkualitas. Yang keempat adalah kolaborasi dan adaptasi. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu internalisasi berakhlak biasanya akan ketemu kalau kita sudah mendapatkan konteks. Ketika kita melakukan pekerjaan Bapak Ibu, aku melakukan ini, sikap apa yang harus saya tunjukkan, perilaku apa yang harus saya tunjukkan gitu. Jadi ini ke sana. Nah, ini saya juga nitip kalau kawan-kawan pengen belajar mengembangkan kompetensi, kita punya ASN Future Skill, silahkan kawan-kawan belajar materinya. Future Skill ada materi dari Microsoft tentang Artificial Intelligence, ada AI-nya, di sini ada semuanya. Mencintai lingkungan, komunikasi, dan materi-materi dari Lembaga Administrasi Negara dari Future Foundation bisa diakses kawan-kawan.
dengan gratis mendapatkan sertifikat ada di dalam sistem. Jadi silahkan dimanfaatkan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah memiliki core value berakhlak. Core value membutuhkan terjemahan untuk menjadi perilaku-perilaku kita sehari-hari. Apakah perilaku kita mendorong munculnya budaya yang oke di tempat kerja kita atau tidak gitu. Jadi lebih kepada bagaimana acuan atau pedoman tadi diterjemahkan di dalam perilaku kita. Kenapa ini dibutuhkan? Bapak Ibu, saya memulainya dari sini dulu. Ini yang kondisi yang kita hadapi dan saat ini juga masih kita hadapi gitu. Kita masih memiliki kondisi, masih ada stigma birokrasi, di mana birokrasi adalah tempat saya bekerja, Pak Jabar bekerja, dan nanti kawan-kawan menjadi CPNS akan bekerja, masih mendapatkan stigma yang lambat dan tidak responsif. Nah, bahkan Pak Presiden mengatakan bahwa kita harus jujur bahwa birokrasi kita masih terkenal ribetnya, lambatnya, dan beberapa mungkin nanti korup dan lain-lain gitu. Jadi secara utama kita masih memiliki stigma. Sekali lagi stigma ya, karena ada benarnya juga, namun sebenarnya juga sudah banyak inovasi yang sudah diinisiasi oleh banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mulai mengubah citra ASN. Tapi stigmanya masih menang yang stigma negatif ini, gitu. Ini kondisi yang kita hadapi. Sehingga kita membutuhkan sebuah branding baru. Bersamaan dengan waktu peluncuran core value berakhlak, Presiden pada waktu itu, Bapak Joko Widodo, juga membranding Bapak Ibu. Branding baru bagi ASN yaitu bangga melayani bangsa. Bahwa kalau kita ASN memberikan pelayanan, kita bangga. Jadi profesi kita sebagai ASN adalah profesinya membanggakan gitu. Cuma tadi kita masih menghadapi stigma birokrasi yang belum oke tadi, belum optimal tadi. Meskipun banyak inovasi yang dilakukan. Jadi membutuhkan branding baru, bagaimana branding baru ini kita ciptakan. Pertanyaannya kan ke sana, bagaimana merubah stigma birokrasi yang negatif tadi menjadi sebuah stigma yang positif, inovasinya oke, perilakunya oke, kompeten, profesional, dan lain-lain. Bagaimana kita memberikan branding baru bangga melayani bangsa. Bagaimana menginternalisasi dan mewujudkan bangga melayani bangsa. Nah, kembali ke branding tadi. Sebenarnya branding itu apa? Branding adalah proses membentuk persepsi publik terhadap identitas, nilai, dan citra suatu individu, organisasi, atau produk melalui komunikasi dan pengalaman yang konsisten. Jadi, kalau kita lihat dari definisi ini, branding adalah persepsi publik. Nah, persepsi publiknya seperti apa? Kita masih memiliki stigma birokrasi lambat dan tidak responsif. Meskipun inovasinya juga sudah banyak sebenarnya gitu, tapi stigmanya masih birokrasi yang lambat tadi. Nah, yang pertama adalah persepsi publik. Persepsi publik terhadap birokrasi stigmanya masih negatif tadi. Nah, sehingga gambaran organisasi, gambaran masyarakat publik terhadap organisasi kita masih harus ditingkatkan. Caranya seperti apa? Komunikasi dan pengalaman yang konsisten. Masyarakat akan memberikan branding baru dari negatif ke positif ketika kita memiliki strategi komunikasi yang kuat, misalnya tadi kita memberikan sosialisasi, informasi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan di sektor publik, praktek-praktek di sektor publik bisa dikomunikasikan dengan baik. Strategi marketing sektor publik kita harus perbaiki gitu. Tidak hanya cerita buruk yang harus muncul di cover media sosial, tapi juga cerita positif harus muncul di sana. Jadi yang pertama adalah melalui komunikasi bagaimana marketing sektor publik terhadap citra baik yang sudah dilakukan tapi nggak boleh bohong. Ceritanya kalau baik ya baik gitu. Nah, yang kedua adalah pengalaman yang konsisten. Bagaimana masyarakat memiliki
pengalaman atau moment of truth dengan birokrasi secara konsisten dan pengalamannya adalah pengalaman yang baik, Bapak Ibu. Jadi kalau pengalaman baiknya cuman satu kali, besok nggak baik ya tidak akan berubah gitu. Misalnya hari ini karena ada gerakan pelayanan publik diberikan pelayanan ramah, cekatan, tepat waktu dan lain-lain. Besoknya Bapak Ibu karena sudah tidak diawasi, kembali ke pelayanan yang tidak konsisten tadi lambat. Ya mereka tidak akan mendapatkan pengalaman yang konsisten, akhirnya ya masih belum berubah sektor publik ini. Jadi sekali lagi, selain satu tadi komunikasi kita, strategi kita membranding dari sektor publik kita ke arah yang positif, yang kedua adalah memberikan pelayanan yang prima secara konsisten, sehingga masyarakat memiliki pengalaman yang konsisten baik juga dengan kita. Jadi sekali lagi, persepsi publik yang dari negatif, kita rubah bagaimana menjadi positif melalui komunikasi dan pengalaman yang konsisten. Dalam konteks ASN, branding berarti bagaimana masyarakat memandang, merasakan pelayanan serta sikap dari ASN, apakah profesional, tadi ramah, berdedikasi, atau sebaliknya. Jadi sekali lagi, branding kita di sini, tapi bagaimana kita merubah branding negatif ini menjadi branding positif melalui tadi marketing sektor publik, komunikasi, plus memberikan pelayanan terbaik sehingga pengalaman dari masyarakat terhadap instansi pemerintah, terhadap birokrasi juga konsisten baik. Sehingga kita akan tadi bangga melayani bangsa menjadi muncul. Ini beberapa strategi Bapak Ibu nanti kalau mau berdiskusi dengan kawan-kawan fasilitator misalnya, kawan-kawan bisa mengenali label negatif, membangun branding ya Bapak Ibu, membalikkan dari yang negatif ke positif tadi, mengenali label negatif yang ada. Karena label ini berbeda-beda. Label negatif ini berbeda-beda gitu. Misalnya kalau lembaga administrasi negara apa label negatifnya, Kementerian Agama apa label negatifnya perlu dikenali gitu. Karena kalau kita tidak mengenali, kita menganggap semua baik-baik saja, saya yakin kita tidak bisa melakukan perubahan untuk mewujudkan, berkontribusi, membranding ASN-nya menjadi stigmanya menjadi positif tadi. Kemudian, apakah kita seperti itu? Jadi yang pertama adalah label negatif yang ada di organisasi kita. Yang kedua adalah refleksi diri. Apakah kita seperti itu? Kalau kawan-kawan CPNS, apakah saya mau seperti itu? Nah, yang kedua adalah memahami bangga melayani bangsa itu maknanya apa. Tapi bukan sekedar slogan, bangga melayani bangsa, tapi identitas dan komitmen. Jadi bangga melayani bangsa adalah tanggung jawab semua ASN, bagaimana itu menjadi identitas. Kalau kita memberikan pelayanan, saya bangga karena apa? Saya profesional. Komitmen saya adalah penuh. Memaknai narasi pegawai adalah pelayan publik, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan public servant, Bapak Ibu, pelayan publik. Di Indonesia kan menjadi PNS, kalau zaman yang lama Bapak Ibu kita sekarang ASN ya. Kalau dulu PNS, pegawai negeri sipil, public servant Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembalikan. Jika saya melakukan ini, maka masyarakat atau warga akan senang atau tidak gitu. Nah, memaknai narasi pegawai adalah pelayan masyarakat berarti apa? Selalu setiap pekerjaan kita, apakah masyarakat akan mendapatkan manfaat? Apakah stakeholder ya, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang tugasnya saya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat atau saya tidak bersentuhan langsung dengan pelanggannya yang di luar instansi pemerintah. Pertanyaannya sama, jika saya melakukan ini, maka stakeholder saya akan merasakan seperti apa. Pilar branding, Bapak Ibu, profesional yang tadi saya sebutkan, profesional ada standar etika, ada kompeten, dan juga ada integritas, humanis, inovatif. Aksi nyata mulai dari hal kecil. Nah, ini yang bangga melayani bangsa ini membutuhkan aksi nyata. Membuka branding tadi tidak hanya slogan saja Bapak Ibu, tapi menjadi komitmen. Mulai dari hal yang kecil, bangga itu ditunjukkan bukan hanya diucapkan, ditunjukkan lewat sikap, bukan hanya kata-kata saya akan. Nah, bangga itu ditunjukkan, saya akan melakukan ini. Untuk misalnya Bapak Ibu, saya sudah melakukan praktek baik. Praktek baiknya jangan disimpan di laci, tapi bagaimana bisa dikomunikasikan, bisa diadopsi.
kampanye, saling menguatkan, dan lain-lain. Ini beberapa strategi teman-teman kalau kita berbicara bangga melayani bangsa tadi. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bagaimana internalisasi core value berakhlak, kemudian branding ini saat ini kita sadar bahwa stigma negatif perlu kita rombak, kita ubah menjadi stigma yang positif. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kawan-kawan, meskipun CPNS dimulai dari diri sendiri, paling tidak kawan-kawan nanti lama-lama akan bergerak, gerakan ini menjadi lebih besar. Jadi sekali lagi, internalisasi nilai-nilai berakhlak bukan sekedar program sesaat, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi. Jadi Latsar nggak cukup Bapak Ibu untuk melakukan internalisasi. Tapi kawan-kawan ketika kembali ke tempat kerja, justru disitulah banyak sekali ruangan untuk menginternalisasi. Tapi di Latsar kawan-kawan sudah diajari melakukan kegiatan ini, saya menerapkan nilai yang mana. Sama, nanti bolak-balik mikirnya ke sana Bapak Ibu. Nilai sebagai fondasi dalam setiap proses ketika kita menjalani siklus kita menjadi seorang ASN. Mulai dari ketika kita rekrutmen, kemudian kita latsar CPNS, pengembangan, dan lain-lain. Jadi membangun ekosistem adalah sebuah fondasi untuk memastikan nilai-nilai tadi ada maknanya. Strategi pengembangan kompetensi, tadi yang kompeten tadi harus selaras dengan nilai-nilai inti, mana yang memang cocok dengan karakter organisasi kita. Tidak semua perubahan harus diikuti Bapak Ibu, tapi kembali lagi kepada apakah cocok dengan budaya yang dibutuhkan oleh organisasi kita. Menjadikan nilai berakhlak sebagai kompas perilaku, penggerak budaya, dan penentu arah keberhasilan jangka panjang organisasi. Jadi tadi bukan program saat, tapi berkelanjutan, sehingga lama-lama Bapak Ibu selalu menjadi kompas kita. Karena apa? Kegiatan selalu berubah, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan tidak sama, Bapak Ibu. Ada hal yang baru, kita harus menyesuaikan kegiatan kita, tapi sekali lagi kita melirik kepada berakhlak. Ini cocok nggak? Apa perilaku yang harus saya lakukan, dan lain-lain. Jadi, itu Bapak Ibu, dua materi kita, internalisasi core value berakhlak dan juga employer branding, bangga melayani bangsa, yang saya yakin kawan-kawan sudah belajar banyak tentang core value berakhlak. Bangga melayani bangsa mungkin di beberapa sisi sudah disebutkan, tapi juga menjadi bagian penting. Semoga ketika kita kembali ke tempat kerja kita, core value berakhlak dan juga employer branding kita bangga melayani bangsa tetap menjadi acuan kita di dalam berperilaku dan berkinerja. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.